Selamat sore. Sore, Pak. Ini cuman berdua mau digas atau masih mau nunggu sebentar? Tunggu bentar lagi aja ya. Baik, Pak. Kurang 3 menit sih. Tunggu sebentar ya. 17.15 kita mulai.
Yuk, mulai yuk. Kalau kelas sore berapa orang ya? Memang ya? Mas Ulin, Mas Rohim, Fahru Rohim, berapa orang kita ya? Oke. Kita kelas sore ada berapa orang ya? Lah kok cuman baru ini ya? Baru 2 orang. Yang lain pada kemana nih? Oke lah, kita gas ya. Oke, sebentar. Udah kelihatan ya? Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak ingin menyampaikan bahwa ini pertemuan 2 dan 3 yang Bapak jadikan satu. Jadi, karena Senin kemarin kita tidak ada kelas, jadi ini supaya nggak ada tanggungan, Bapak coba untuk menyampaikan dua pertemuan sekaligus. Oke, yang pertama mengenai prinsip-prinsip kognitif dalam desain interaksi. Jadi minggu lalu Bapak menyampaikan mengenai apa itu IMK, interaksi manusia dan komputer, dan ini ada lagi salah satu bentuk dari prinsip kognitif itu adalah salah satu model di dalam interaksi manusia dan komputer. Agenda hari ini, pertama, mengenal kognisi manusia. Yang kedua, teori yang relevan dengan kognitif. Kemudian kognitif dan desain interaksi. Kemudian kemampuan dan keterbatasan pengguna. Kemudian penerapan kognitif dalam desain interaksi sama mental model secara umum. Apa itu kognisi? Nah, kognisi di sini adalah sebuah proses mental atau psikologis yang terjadi ketika seseorang memahami atau mempelajari sesuatu. Jadi di dalam kognisi itu ada salah satu proses, yaitu psikologis, bagaimana orang itu memahami tentang bisa produk, bisa web, bisa desain, macam-macam kondisinya. Nah, proses yang melibatkan kognisi itu ada 5. Pertama, masalah atensi.
Atensi di sini yang dimaksud adalah intinya adalah menyeleksi informasi sebagai pusat konsentrasi. Jadi dari sekian banyak informasi kemudian dijadikan satu konsentrasi. Apa itu? Jadi ada yang mempengaruhi. Jadi bentuk informasinya adalah menentukan fokus di antara informasi yang relevan. Goal-nya adalah memilah mana informasi yang relevan, mana yang tidak. Itu ya. Mana yang relevan, mana yang tidak. Itu perlu teman-teman ketahui. Nah, menurut Ophir et al., jadi multitasker tingkat berat sangat mudah terdistraksi dan sulit menyeleksi informasi. Jadi kalau ada sebuah informasi yang terlalu rumit dan sebagainya, itu akan sulit terdistraksi atau menyeleksinya akan sulit. Sebagai contoh, misalkan seperti ini. Bagaimana menyeleksi tampilan yang seperti ini, gitu ya. Mungkin Mas Ulin ada ini nggak, bisa open mic nggak Mas Ulin? Bisa, Pak, bisa. Nah, coba Mas Ulin cari tahu. Ini tadi kan mengenai atensi ya. Jadi dari sekian banyak informasi, kalau modelnya begini, coba cari tahu harga double room di Quality Inn Pennsylvania. Nah, ini kan agak sulit ya. Pennsylvania double room di Quality Inn. Harga double room di Quality Inn berapa? Double room. Nah, ini kan ada Bedford Hotel. Nah, kalau yang di Quality Inn, yang mana, Mas? Kira-kira tahu nggak? Kan ini akan sulit ya, artinya ini adalah model di mana ekstraksinya besar. Nah, kalau dibuat seperti ini, nah, apakah lebih mudah? Nah, jadi cara penyampaiannya mencari tahu harga double room di Holiday Inn, itu ya, Columbia. Jadi kalau Bapak annotate ya, annotate harga Holiday Inn Columbia. Nah, ini harganya adalah $141. Nah, itu kan lebih mudah ya, bandingkan dengan sebelumnya. Jadi kira-kira akan lebih mudah mana? Nah, ini salah satu bentuk dari bagaimana kita mengekstraksi sebuah informasi. Coba Bapak pindah ya. Nah, ini harga double room di Quality Inn Pennsylvania. Ini kan agak susah, gitu ya, karena terdistraksi informasi yang sangat multitask. Jadi kan ini kan tadi saya back ya. Jadi bentuk informasinya itu fokus, informasinya relevan. Goal-nya adalah memilah mana informasinya relevan sama yang tidak. Gitu ya. Nah, pengelompokan informasi sesuai relevansi akan mempercepat proses atau atensi pengguna. Jadi dikelompokkan gitu ya. Kalau Mas Ulin ini karena yang lain belum bisa cari tahu nggak di mana tulisan game schedule? Game schedule. Coba cari tahu. Yang dari atas nomor 3, Pak. Dari atas nomor 3 ya? Ya, yang ketiga ke samping. Oke, kalau Bapak warnain berarti yang di daerah sini ya? Iya, benar. Oke, jangan kemana-mana dulu.
masih ada. Bapak clear dulu ya. Oke. Nah, sekarang sekarang cari yang namanya Word dokumen. Yang kedua, Pak, Nah, yang atas. kalau dari persepsi saya adalah Mas Ulin lebih mudah mencari kalau misalkan di konteksnya lebih bisa relevan atau dikotak-kotakkan, gitu ya. Jadi orang semrawut istilahnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui atensi itu adalah pengelompokan itu tadi ya. Lanjut. Jadi penggunaan border dan spasi yang tepat itu akan memberikan efek pengelompokan yang tegas. Jadi nanti kalau bikin sesuatu yang misalnya entah proposal atau skripsi atau apa, nah itu nanti kalau ada border atau spasi itu kan jadi pengelompokan yang bisa bertegas. Lagi Mas Ulin, manakah yang lebih nyaman? Putih sih, Pak. Putih ya. Kenapa? Jelas tulisannya. Nah, inilah yang dimaksud aspek psikologis itu tadi. Jadi kebayang nggak? Mungkin sampai jadi gini, ketika orang membuat web atau desain UI UX atau tampilan itu juga memperhatikan faktor psikologis. Nah, jadi di komputer itu juga mempelajari tentang psikologis ini. Nah, masuknya adalah ranah IMK, interaksi manusia dan komputer. Nah, kalau di bahasa komputernya itu human computer interaction. Nah, interaksi ini ketika saya menyampaikan what is the time dengan warna hitam putih atau mungkin lebih nyaman, lebih bisa terbaca dan sebagainya, ini menjadi salah satu faktor. Coba mungkin teman-teman bisa misalkan di mungkin Instagram atau mungkin Facebook atau mungkin Twitter, e-commerce itu kan bisa berjam-jam, bisa lama ya di situ. Nah, itulah yang disuguhkan mengenai desain terkait dengan kenyamanan. Jadi Samdi bikin sebuah ilustrasi, harapannya ada aspek kenyamanannya. Nah, jadi keterbacaan yang tepat mempermudah pemahaman pengguna terhadap maksud dan fungsi. Semakin cepat pengguna menyeleksi informasi, maka semakin cepat juga mencapai tujuannya. Jadi dari aspek atensi tadi adalah bagaimana pengelompokan, mudah dibaca, memberikan warna yang berbeda. Jadi fokusnya itu lebih nyampe ya. Jadi ada permit easy reversal of action sama support internal locus of control-nya ada di sana. Jadi atensi itu seperti itu. Nah, yang melibatkan kognisi yang kedua adalah masalah persepsi. Nah, di dalam persepsi itu intinya adalah memberikan arti atau pemahaman pada suatu informasi. Nah, sehingga apa persepsinya ketika kita diberikan suatu informasi. Jadi pengguna lebih memahami informasi yang diterima untuk memutuskan apakah informasi dibutuhkan atau enggak. Ya. Nah, penting untuk memahami apa yang pengguna pahami dan menerapkan ke dalam desainnya. Nah, contoh penerapan persepsi kalau kita biasanya sering check out di e-commerce, itu salah satu contoh yang gampang adalah
kita bisa melihat persepsi total barang, harga, kemudian apa saja yang kita beli dan sebagainya. Nah, itu contoh penerapannya, persepsinya ada di sana. Ya. Jadi persepsi itu enable frequent user to use shortcut, offer informative feedback, design dialog to yield closure. Ya. Jadi ketika kognisi itu diterapkan, pertama adalah mengenai atensi. Atensinya gimana nih? Oh, ternyata dia mintanya bulat, warnanya putih, background-nya tulisannya hitam. Nah, persepsinya gimana? Oh, persepsinya baik, buruk, tidak layak dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, nah ini mengenai memori. Memori adalah internalisasi dan eksternalisasi informasi. Apa itu? Jadi terkait dengan isu terkait memori ini, saya yakin teman-teman di sini sampai dengan semester ini pasti sulit atau tidak dapat mengingat semua informasinya. Kemudian memerlukan konteks. Konteksnya apa? Kemudian lebih mudah mengenali dibanding recall. Contohnya, kalau kita bicara masalah coding dan sebagainya, itu kan kadang-kadang kita sulit untuk mengenali ya, atau dibanding lebih susah untuk mengingat. Kalau mengenali, oh ini bentuknya bulat, oh ini bentuknya balok, oh ini bentuknya kubus dan sebagainya. Ya. Nah, tidak dapat mengingat semua informasi itu ya harus diseleksi. Jadi informasi yang disimpan diseleksi dan dibandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Jadi kalau lebih mudahnya begini, kadang kita ditelepon sama nomor telepon yang tidak kita kenal, tiba-tiba manggil, Mas Ulin besok kita ketemu ya di sini, tiba-tiba mengiyakan, kemudian kita nggak tahu ini siapa gitu ya, terus kemudian mengingat-ingat gitu ya, suaranya siapa dan sebagainya. Nah itu, jadi diseleksi nih, ini temankah, keluargakah, atau dari mana? Gitu. Contohnya seperti itu. Jadi memerlukan sejauh mana informasi disimpan dan diingat kembali. Ini soal memori ya. Nah otak harus melakukan deep processing, mengakses informasi yang disimpan secara mendalam. Untuk kita recall karena berada di long term storage. Jadi mungkin pelajaran SD, SMP, SMA, kemudian kita kuliah, kemudian kita dulu pernah belajar loh masalah matematika misalnya. Tapi ketika ketemu statistik, ketemu matematika diskrit, macam-macam, kita tuh untuk recall itu terlalu jauh gitu. Nah, itulah kenapa kadang-kadang isu terkait dengan memori ini perlu dilakukan dalam proses kognisi itu tadi. Nah, sehingga penerapan memori ini itu lebih kepada masalah histori. Kalau ini sebagai contoh misalkan histori tentang perintah yang dijalankan. Nah, kalau kita sudah setahun menjalankan kan pasti lupa. Mungkin yang terdekat adalah mengenai histori browsing-nya. Jadi kita browsing-nya apa aja. Misalkan histori mencari ikan laut misalnya, terus kemudian apa? Nah, itu kan ada semua di situ ya. Nah, itu mengenai memori. Jadi sediakan informasi atau desain sebagai trigger pengguna untuk merecognize. Jadi terkait dengan Pak ini warnanya kurang oke nih sih, karena ini terkait dengan sudut pandang ABC dan sebagainya. Nah, inilah yang dibutuhkan ketika kita mendesain sebuah produk. Jadi harus men-trigger nih, yang lama-lama nih, gitu ya. Nah, rule-nya adalah strive for consistent. Jadi kalau misalkan kita mau bermain dengan warna ya konsisten gitu. Jadi
Jangan sampai halaman depan merah, belakangnya hijau, kuning, dan sebagainya, terus kemudian nanti beda lagi, warnanya ungu gitu. Kalau dia bisa mendesain dengan baik sih oke, tapi kebanyakan fail sih gitu ya. Nah, kemudian reduce short term memory load. Nah, kalau kebahasaan adalah bagaimana kita melibatkan masalah berbicara, mendengar, dan membaca. Itu ya. Ini kadang-kadang kita kena clickbait. Nah, ini bahasanya clickbait ya. Ini biasanya di apa ya, di YouTube paling banyak sih, atau Instagram atau apalah. Kita ngeklik, ternyata bahasanya berbeda. Ya. Nah, untuk metakognisi itu ada beberapa ya, untuk perencanaan, kemudian pengambilan keputusan, kemudian menyelesaikan masalah. Nah, dalam mental model itu menurut Craig, maka internal construction of some aspect of the external world enabling prediction to be made. Jadi ada sebuah fenomena yang dapat direpresentasikan dengan beberapa mental model. Satu mental model dapat digunakan untuk merepresentasikan beberapa fenomena. Contoh, ini kita membuat desain bahwa untuk yang anggaplah yang paping ini kan yang bagus ya. Tapi kadang-kadang si customer atau user experience itu langsung shortcut gitu. Jadi langsung pengennya ke sana. Padahal kita sudah membuatkan desainnya bagus. Gitu. Jadi inilah kenapa terkait dengan image dan analogi dari desain atau user experience itu penting untuk sebuah kognisi. Nah, jadi supply and demand merupakan mental model yang merepresentasikan bagaimana ekonomi bekerja. Dalam psikologi, ada yang namanya loss aversion, digunakan untuk merepresentasikan kecenderungan manusia menghindari kerugian. Jadi sudah dibuat susah-susah, tapi ternyata nggak dipakai. Nah, ini maksudnya adalah loss aversion-nya di situ. Nah, sehingga ada perbedaan antara deep and shallow. Jadi supply and demand merupakan konsep yang melingkupi proses end-to-end dan digunakan di segala macam bisnis. Nah, dari shallow tadi, jalan setapak menggambarkan user experience, tapi tidak menggambarkan bagaimana user experience bekerja. Salah satu contoh UX yang buruk, nah, itu ya. Nah, dalam isu mental mode itu ada beberapa, jadi ada akurasi, ada kemiripan, ada kedalaman. Gitu ya. Yang pertama, masalah akurasi. Jadi dia generalistik, banyak fenomena dengan hanya sebuah mental model. Kemudian di kemiripan terbatas pada persepsi dan pengetahuan pembuatan mental model. Kedalaman tidak dapat merepresentasikan dengan detail sesuai fenomena asli terjadi jika fenomena terlalu spesifik. Nah, contoh yang terlalu spesifik adalah begini. Kalau pernah tahu di lalu lintas udara, itu pengetahuan dan proses kognitif tidak terjadi semata-mata di dalam kepala, namun merupakan hasil melalui berbagai objek atau manusia atau artefak atau alat di sekitar. Jadi kalau Bapak lihat, ini kasih contoh di transportasi udara itu, ketika ada pesawat mau turun dan naik, itu kan diatur oleh yang namanya air traffic control. Dia melihat nih, jadi istilahnya apa ya, pengatur lalu lintas lah gitu ya. Nah, cuma dia selalu live gitu ya. Nah, kalau yang di darat kan biasanya kalau daratnya bersifat mobil itu cenderung dengan lampu lalu lintas. Kalau di kereta api biasanya di masing-masing tempat pemberhentian atau mungkin di stasiun-stasiun itulah yang kadang biasanya membelokkan, mengarahkan, memberitahu dan sebagainya.
Itu ya. Jadi semakin sering interaksi terjadi dengan lingkungan, semakin dalam pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki. Jadi misalkan teman-teman belajar mengenai desain. Misalnya sekarang contoh misalkan gambar dengan apa namanya Adobe Photoshop atau Corel, kemudian diwarnai itu. Nah, semakin kita sering latihan, maka banyak pengetahuan yang kita miliki. Contoh misalkan kita mau bikin gelas warnanya merah, kemudian warnanya biru. Oh, ternyata begini toh caranya. Kemudian dikasih apa ya, info-info mengenai ada gambarnya. Nah, biasanya kan buat gift ya. Jadi misalkan ulang tahun atau pernikahan, apapun konteksnya itu biasanya ada satu model terkait dengan isu tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya kognitif eksternal. Jadi bagaimana manusia berinteraksi dengan merepresentasikan eksternal. Jadi misalkan ada peta atau diagram, kemudian berfungsi untuk mengurangi memory load atau catat. Ini contohnya catatan belanja, pengingat deadline. Jadi ketika kita punya diagram, misalnya mungkin teman-teman belajar coding gitu ya, ada flow diagram dan sebagainya. Nah itu cara kognitif eksternal itu merepresentasikan itu. Kemudian kalau untuk mengurangi memory load itu biasanya dengan catatan belanja, pengingat deadline. Jadi kita punya catatan-catatan kecil, gitu ya. Terus komputasi offloading. Jadi ada kebutuhan untuk mengeksternalisasi kognisi. Contohnya adalah pulpen dan kertas untuk membuat catatan belanja. Jadi ada satu tools pengingat, misalnya reminder kalau kita bicara smartphone gitu ya. Apa namanya terkait dengan yang alat bantunya untuk mengeksternalisasi kognisinya. Nah, ternyata ada ilmunya lagi gitu. Jadi untuk melibatkan perubahan yang memberikan tanda, misalnya checklist, oh itu namanya anotasi, oh gitu. Terus kemudian ada yang namanya cognitive tracing, jadi melibatkan manipulasi komponen ke dalam urutan baru. Misalkan pekerjaan yang selesai dipindahkan ke urutan bawah pada aplikasi. Misalnya kita punya 10 kegiatan, oh ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Atau misalkan ini ditaruh di bawah karena sudah, gitu ya. Nah, sehingga ini perlu apa namanya salah satu eksternalisasi dari bentuk kognisi. Oke, materinya cukup panjang, nanti ada sedikit tugas. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi kembali ke masalah kognisi, itu ya. Sebentar, kognisi. Kognisi, oke. Nah, jadi kognisi adalah intinya adalah ada sebuah mental atau psikologis yang terjadi ketika seseorang memahami atau mempelajari sesuatu. Jadi intinya ketika teman-teman belajar menggunakan tools atau apapun konteksnya ya, oh ternyata ini bisa dibuat begini ya. Oh jadi dikelompokkan dulu, misalkan apa ya, yang paling dekat dengan kita itu biasanya ngumpulin tugas ya, tugas misalkan. Jadi ada soal, oke, oh ini soalnya meminta mahasiswa untuk AB. Gitu. Jadi kita kelompokkan dulu nih, dikelompokkan, namanya atensi tadi itu. Kemudian kita mencoba untuk mengolahnya.
jadi sebuah persepsi. Jadi membuat pengelompokan tadi itu menjadi persepsi, nah, kemudian kita memorikan. Nah, ini jadi kita memorikan. Oh, berarti saya harus butuh merewind ke belakang mengenai apa yang diminta dalam soal. Dulu misalnya pas UTS, jadi saya harus baca-baca nih, ya, harus baca-baca terkait dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana kita merepresentasikan kata-kata ya atau kebahasaan. Kalau kita mungkin teman-teman berbicara dengan orang tua atau berbicara kepada Bapak Ibu, atau mungkin bisa mendeteksi dari aspek jurnalistiknya, bagaimana sebuah berita itu apakah benar adanya, ada sumbernya tidak. Nah, kemudian besar kecilnya font kayak tadi. Nah, itu kan perlu kebahasaan yang lugas, mudah dimengerti, gitu ya. Kalau mungkin yang sulit dimengerti, kalau di YouTube itu ada siapa ya? Justin, Justin Tiffany ya, itu susah sekali untuk dimengerti itu. Ya, jadi ada satu aspek mengenai kebahasaan. Kemudian metakognisi, jadi kita harus membuat dari UTS yang ada mana yang lebih mudah. Oh, ini ternyata mata kuliah A lebih mudah, kemudian saya lompat ke mata kuliah C, saya lompat ke mata kuliah D dan sebagainya, baru saya ke B karena mungkin secara tingkatnya lebih susah gitu ya, lebih sulit untuk dimengerti. Kemudian ada metakognisi tadi, itu membuat checklist itu ya. Bapak ada sedikit tugas, kalau bisa dikirimkan hari ini ya, sebelum jam 12 malam. Tugasnya adalah, nanti boleh diketik, boleh di Telegram ke Bapak ya. Nggak usah kirim ke email atau apa gitu, nggak usah. Tugasnya adalah ini. Jadi kan tadi di depan Bapak menjelaskan mengenai kognisi ya. Jadi meliputi perhatian, persepsi, ingatan, pembelajaran, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan strategi teman-teman, kemudian untuk mengingat materi perkuliahan yang ada, mulai dari mungkin semester 1 sampai semester sekarang, menjadi lebih mudah. Jadi, mungkin strateginya bagaimana? Misalkan, saya kalau weekend kadang-kadang buka YouTube, Pak, saya coba untuk di-rewind. Oh, saya bikin catatan kecil, Pak, apa saja yang disampaikan supaya saya punya mudah untuk mengingat. Nah, atau mungkin dosennya ganti yang cantik, Pak, misalkan. Boleh, gitu ya. Nah, itu ada beberapa clue yang sudah Bapak keluarkan. Jadi, saya pengen teman-teman bisa mencerna, jadi sehingga bisa menjadi masukan buat saya dan mungkin dosen yang lain, strategi gimana supaya teman-teman itu mudah mengingat materi perkuliahan. Tapi jangan hanya satu sisi ya, artinya kita sudah berusaha, ternyata teman-teman juga susah untuk mengingat, nah itu mungkin kurang di latihan ya, tadi ada faktor lingkungan. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin Mas Ulin, Mas Soleh, atau Mas Rohim. Jadi Bapak tunggu sampai jam 12 malam nanti, bagaimana strategi teman-teman agar mudah mengingat materi perkuliahan. Apa saja triknya? Nah, itu trik-trik dalam mengingat. Apakah memang harus seperti apa? Gitu. Nanti di Telegram ke saya ya.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini sudah Bapak upload ke e-learning. Jadi silahkan untuk di-download, kemudian mungkin nanti ini atau ini mau di-capture boleh, silahkan. Ada pertanyaan nggak nih? Atau sudah jelas? Ya, Mas Soleh, lekas sembuh. Lemah lu. Kebanyakan minum es kemarin, Pak. Iya, ya. Nih ya, jadi nanti silakan ditele ke Bapak aja, nggak perlu format-format khusus. Tapi kalau mau ditulis ya monggo. Intinya tolong jelaskan strategi teman-teman supaya mudah mengingat, karena pelajaran kita banyak ya, kita kadang-kadang ke distract urusan pribadi, urusan kampus, urusan kerjaan. Nah, sehingga apa strategi teman-teman untuk mengingat materi perkuliahan gitu supaya lebih mudah atau lebih baik, karena ini masuk dalam kategori kognisi gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan sebetulnya ada hubungannya sama branding ya. Jadi ketika kita bilang apa namanya apa ya biasanya ya e-commerce yang warnanya hijau misalnya, itu Tokopedia misalnya, itu kan memorinya lebih mudah itu. Nah, kemudian terkait dengan misalkan sepatu putih misalkan, itu Adidas punya gitu. Nah, sehingga literasi mengingatnya itu adalah lebih mudah. Nah, sekarang kalau konteksnya adalah materi perkuliahan, gimana teman-teman itu supaya mudah mengingat. Nah, tidak perlu mungkin ditulis di Word atau apa, monggo diketik aja, dipersiapkan, misalkan saya Ulin Nuha Pak, dalam mengingat materi perkuliahan supaya mudah, yang saya lakukan adalah A, B, C, D, E, misalnya begitu ya. Mungkin itu materi 2 dan 3. Silahkan dikerjakan, batasnya sampai jam 12 malam ya. Jadi mudah-mudahan masih nutut lah gitu ya. Teman-teman yang lain kemana ya? Katanya ada 10-an orang. Tapi ini nanti tetap absennya Bapak isi, terus semangat, intinya seperti itu. Jangan menyerah lah, walaupun masa pandemi kayak gini. Oke. Ada pertanyaan nggak nih? Atau teman-teman pada waktu beli sepatu, beli kaos, beli jam, beli motor, beli apa macam-macam. Nah, itu kan ada memori yang kepanggil gitu ya. Jadi ternyata misalkan laptop HP lebih bagus Pak misalnya. Nah, itu kan memori. Nah, jadi sifat kognitif itu ada di sana. Nah, jadi memang kita di awal kemarin kan Bapak pernah menyampaikan bahwa ada beberapa aspek-aspek
keilmuan yang multidisiplin yang mempengaruhi dari mata kuliah kita ini. Jadi tidak hanya masalah komputer, tapi ada masalah yang non komputer gitu ya. Oke, karena juga sudah jam 6 waktunya sholat maghrib, sekaligus Bapak tutup tugasnya. Silahkan tugasnya dikumpul melalui Telegram saya sampai jam 00 hari ini. Oke. Jaga kesehatan selalu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Yuk.